kesepakatan free trade gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi bagi negara-negara yang bisa mampu memproduksi barang dengan harga yang murah dan kualitas yang baik, yang pasti akan senang gitu ya dengan kebijakan free trade ini gitu ya. Ketergantungan kepada negara maju. Itu salah satu negatifnya ya. Mungkin bisalah dikaitkan ya. Terus tadi ada pertanyaan apa ya? Ya. Ya, betul, betul. Bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti Anda sudah ngerti ya tentang free trade ya. Gampang kan maksudnya. Ya, gampang. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, frictional unemployment. Saya mau tanya dulu ini. Frictional itu apa? Unemployment itu apa? Frictional itu apa? Oke, unemployment itu pengangguran, betul. Sekarang frictional, apa itu frictional? What is frictional? Friksi itu apa coba? Emang ada ya bahasa Indonesia itu friksi? Oh, ada friksi, tapi friksi itu apa? Friksi itu apa? Oke, friksi itu disagreement atau konflik ya. Jadi artinya sebetulnya banyak sih, frictional itu artinya banyak, tapi salah satu arti frictional itu disagreement atau konflik. Disagreement itu berarti tidak pas gitu ya. Disagreement itu tidak pas. Konflik pun juga ya artinya tidak pas ya. Nah, unemployment itu artinya jobless atau pengangguran. Jadi kurang lebih kalau kita artikan secara hurufiah ya benar ya. Jadi pengangguran ini karena ketidakcocokan gitu ya, karena ada perbedaan gitu. Nah, arti lengkapnya seperti ini. Oh ini sebelum ke arti lengkapnya. Jadi frictional unemployment itu adalah pengangguran yang sifatnya temporary. Temporary apa artinya temporary? Ada yang tahu nggak temporary itu apa? Good, temporary itu sementara. Nah, ini ya. Nah, kenapa? Jadi frictional unemployment ini hasil dari imperfection in the labor market. Imperfection itu artinya itu tidak perfect, itu sempurna, berarti tidak sempurna gitu ya. Hasil dari ketidaksempurnaan yang terjadi di market di market labor. Jadi di dunia kerja, di dunia tenaga kerjaan itu tidak ada kesempurnaan itu. Nah, ketidaksempurnaannya itu apa gitu ya? Misalnya adanya kendala waktu, ya, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran kerja itu berbeda. Jadi misalnya saat ini saya sedang studi gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang ingin cari orang seperti saya. Nah, ini kan terkendala waktu. Di satu sisi saya sedang studi, di sisi lain ada perusahaan yang membutuhkan tenaga saya. Nah, ini kan jadi tidak klop gitu ya. Terjadi konflik kan.
Nah, konflik ini sifatnya sementara gitu. Nanti kalau seandainya saya selesai kuliah, nah kebetulan perusahaan masih membutuhkan orang seperti saya, nah kan bisa itu saya kerja di perusahaan tersebut ya. Seperti sopir berhubung dia pengangguran sambil menunggu panggilan dari ya betul, bisa ini. Jadi kan sopir itu termasuk sopir yang menunggu panggilan itu termasuk frictional unemployment, boleh gitu. Ya bisa. Jadi pada intinya frictional unemployment itu sifatnya sementara. Bukan kerjaan, ini pengangguran, kita bicarakan pengangguran. Nah, pengangguran ini sifatnya sementara dikarenakan adanya ketidakcocokan gitu ya, ketidakcocokan di pasar ketenagakerjaan. Alasannya apa? Karena mungkin terkendala waktunya tidak pas, dan mungkin informasi dan kondisi geografis antara pelamar pekerja dengan yang membuka lowongan pekerjaan itu tidak pas juga. Misal contoh lainnya, saya di Taiwan kemudian perusahaan di Indonesia, kan jauh tuh. Akhirnya kan saya nggak bekerja gitu, istilahnya saya nggak bekerja, jadi diistilahkan saya ini sedang frictional unemployment ya. Atau mungkin informasi, harusnya ada nih sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan, tetapi saya nggak tahu bahwa ternyata perusahaan itu membutuhkan orang gitu. Nah, seperti itu. Ngerti ya? Frictional unemployment, ngerti ya? Oke, kalau sudah ngerti, ada pertanyaan nggak? Ayo Mbak Titi ini mau ngetik tapi nggak jadi terus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke ini. Nah, sebetulnya pengangguran itu ada beberapa macam. Selain ada frictional unemployment, itu ada 3 macam lagi pengangguran. Ini pelajaran SMP kalau nggak salah ingat ya. Ada yang masih ingat nggak apa 3 macam jenis 3 jenis pengangguran lainnya? There are 3 other unemployment selain tadi frictional unemployment. Oke, pasti kalian lupa. Saya ingatkan aja. Jadi selain frictional unemployment, juga ada structural unemployment. Jadi itu pengangguran karena kurangnya keterbatasan gitu ya, keterbatasan persyaratan. Misalnya ini nih contoh nyata dari saya. Saya ingin cari cari part time di Taiwan gitu. Saya ingin cari part time, cari pengalaman bekerja di Taiwan, tapi terkendalanya adalah perusahaan di Taiwan itu membutuhkan pekerja yang bisa bahasa Mandarin gitu. Sedangkan saya bahasa Mandarinnya itu terbatas. Nah, ini salah satu contoh structural unemployment. Jadi karena requirement saya itu tidak memenuhi standar, itu structural unemployment, ngerti ya? Kemudian jenis pengangguran yang lain itu seasonal unemployment. Jadi ini terjadi karena fluktuasi ekonomi yang sangat pendek. Contohnya misalnya penjual durian yang musiman.
Nah, kayak penjual durian itu kan juga musiman kan. Kalau pas nggak musim durian, ya pengangguran musiman. Jadi pas nggak musim durian kan penjual durian nggak bisa nggak bekerja gitu, istilahnya nggak bekerja kan, karena nggak ada durian yang dijual gitu. Nah, itu seasonal unemployment itu seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada cycle dari kata dasar cyclical unemployment. Jadi ini terkait dengan demand and supply of labor. Jadi terjadi karena permintaan tenaga kerja itu sedikit, sedangkan yang ingin bekerja atau supply-nya itu banyak. Sehingga karena demand-nya lebih sedikit dari supply-nya, menyebabkan ada tenaga kerja yang tidak terserap. Nah, ini sama seperti di Indonesia ya, banyak tenaga kerja, banyak usia produktif yang sebetulnya bisa bekerja, tetapi yang menyerap tenaga kerja itu terbatas. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya beberapa pergi ke negeri orang, menjadi BMI gitu ya. Menjadi tenaga kerja di luar negeri. Nah, salah satu produknya adalah Anda gitu ya. Anda saat ini bekerja di Hong Kong kan. Nah, itu salah satu produk dari ini cyclical unemployment gitu ya. Sekarang saya mau tanya, kalau semisal di Indonesia Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang layak begitu, layak seperti yang Anda dapatkan di Hong Kong, mana yang akan Anda pilih? Ya, bekerja di Hong Kong atau di Indonesia? Ya, pada ingin pulang kan di Indo. Nah, saya beberapa waktu lalu saya sempat baca artikel ya. Jadi masyarakat Cina, RRC gitu ya, RRC ya, masyarakat Cina RRC yang mereka belajar ke luar negeri, ke Amerika, ke Inggris, kemana begitu ya, mereka ingin balik ke negaranya, ingin balik ke Cina. Karena apa ya? Karena Cina sekarang sedang maju perekonomiannya, jadi di sana lebih gampang cari uang daripada mereka harus mencari uang di negeri orang gitu. Kalau dulu mungkin orang Cina setelah tinggal di Amerika, mereka akan malas pulang gitu ya, karena di Amerika menjanjikan bisnis yang lebih baik. Tapi sekarang enggak. Sekarang dilakukan survei bahwa masyarakat Cina yang belajar atau tinggal di luar negeri itu pengen balik ke Cina, karena di Cina menawarkan opportunity atau kesempatan yang lebih besar daripada di negara yang mereka tinggali saat ini gitu. Ya, berarti itu betul ya, hipotesa saya betul. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, factor of production. Minggu lalu sudah saya jelaskan juga factor of production. Waktu itu apa ya? Sebentar. Oh ya, waktu itu saya bahas tentang LTV, Labor Theory of Value. Kemudian saya sempat juga singgung tentang factor of production. Ya, apa itu? Land labor, betul. Man. Ya. Oke, bagus, saya terbantu. Oke, masih ingat, bagus, Andre bagus. Oke, pengertian factor of production. A resource that is used to produce goods or services. Artinya apa? A resource, sebuah sumber, that is used, yang digunakan, to produce, untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi semua sumber-sumber yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa itu disebut faktor produksi.